Terima kasih Anda masih di Ekonomik dan kita masih membahas terkait dengan pemerintah yang tetap menjaga harga BBM kita meskipun kenaikan harga minyak dunia luar biasa fluktuatif. Kita akan lihat bagaimana negara-negara tetangga kita dengan kebijakan mereka menaikkan harga BBM-nya. Kita lihat sama-sama seberapa besar harga BBM per liter di negara-negara tetangga kita. Yang pertama kita sama-sama dari Singapura. BBM, bensin itu mencapai 43.300 per liter, di mana dengan diesel itu mencapai 50.600 per liter. Berikutnya kita sama-sama yang Thailand. BBM mencapai 27.000 per liter, sedangkan diesel atau kita bilang solar 20.800 per liter. Kita coba cepat saja next berikutnya. Kita lihat Filipina yang baru saja menyatakan bahwa krisis energi. BBM di Filipina mencapai 24.300 per liter, sementara solarnya 33.500 per liter. Di Malaysia, BBM-nya 16.200 per liter dan untuk dieselnya mencapai 23.200 per liter. Indonesia masih di angka subsidinya masih di 10.000, non subsidinya di 12.300, sebenarnya solarnya masih di angka yang cukup moderate. Beda jauh dengan apa yang terjadi di negara-negara tetangga kita di ASEAN. Ada disparitas harga yang luar biasa besar kalau kita melihat meruntut dari nilai BBM di negara-negara tetangga. Pak Misbahun mungkin terakhir, konklusi. Ini pertanyaan teman masyarakat, ekonom semuanya gitu, akan berapa lama pasokan bisa bertahan, berapa kapasitas yang dimiliki oleh negara saat ini, dan apakah ada kemungkinan ini akan naik demi menjaga fiskal kita? Sampai saat ini pemerintah memastikan tidak naik. Oke, sampai saat tidak ini. naik. Dan masih banyak opsi-opsi pilihan yang bisa kita exercise di dalam postur APBN kita. Masih banyak pilihan. Dan dengan tabel yang tadi disampaikan oleh Mas Ruli, di tabel yang di CNN tadi, saya menyampaikan kepada masyarakat, kita harus memberikan rasa hormat kepada pilihan ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, pilihan ini harus kita berikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, bahwa pemerintah berada di tengah-tengah rakyatnya. Dan tentunya opsi-opsi yang dipilih oleh pemerintah ini adalah opsi yang sangat sulit. Ini tidak ada opsi yang manis di sini. Tetapi penderitaan itu dipilih oleh negara semua. Negara untuk dipanggul oleh negara. Ke Pak Ajib. Pak Ajib gimana Pak dari dunia usaha sendiri? Beliau ini kan ini pilihan terbaik dalam kondisi yang tidak ideal. Mungkin begitu kira-kira. Itu kan less option sebenarnya. Iya, betul. Begini Mas Ruli, sebenarnya dalam konteks tadi kalau mention dari Mas Abra tentang bagaimana reformasi subsidi energi, itu memang juga menjadi bagian dari masukan Apindo kepada pemerintah, tapi terus terang untuk orientasi jangka menengah dan panjang. Kita secara tertulis memberikan masukan itu. Catatannya dua, satu adalah harus terukur, yang kedua adalah jangan sampai membuat shocking terhadap daya beli masyarakat. Karena itu yang kita jaga. Tiba-tiba naik gitu. Iya. Jadi sekali lagi ini berpihak kepada Apindo. Iya. Udah didipan sebenarnya dari awal. Iya. Memang beliau luar biasa memang. Iya. Berarti diharapkan tidak ada shocking tiba-tiba gitu ya, karena buffering coba berarti dikontrol. Masukannya Apindo itu diterima oleh pemerintah. Mas Didi. Pak Didi gimana Pak Didi melihat kondisi saat ini gitu? Dari TK sudah ada harapan dari pemerintah bagaimana regulasi juga bisa dipermudah untuk menjaga iklim berindustri sendiri. Kira-kira the last sangat seperti apa Pak Didi? Ya Mas Ruli, jadi sekali lagi ini krisis, situasi krisis, bukan krisis yang dibuat-buat, benar-benar krisis global. Jadi seluruh warga Indonesia, swasta, rakyat memahami bahwa ini kemudian di luar kendali pemerintah. Jadi ketika harga energi naik misalnya, jalur logistik terganggu, rantai pasok dunia tertekan, semua pasti berdampak dan kemudian yang dibutuhkan pemerintah menjaga keseimbangannya. Jadi menjaga stabilitas agar masyarakat tidak langsung terbebani, misalnya dengan menahan harga. Clear, ini adalah memastikan bahwa masyarakat tidak langsung terbebani. Tapi juga harus memastikan bahwa tekanan yang ada jangan memperlemah daya tahan fiskal dan industri. Jadi kira-kira dunia usaha pun akan berusaha bertahan. Kita akan beradaptasi dan menyesuaikan biaya, menjaga produksi tetap berjalan, adaptasi di tengah ketidakpastian itu akan kita lakukan. Nah, kunci utamanya adalah kejujuran dan kebersamaan. Jadi komunikasi publiknya, pemerintah terutama jangan sampai kemudian offset dan sebagainya. Kita harus bersama-sama kemudian menghindari dampak yang tidak diinginkan. Kemudian terakhir, menurut saya Indonesia bisa melewati krisis ini sambil memperkuat fondasi terutama
menuju kemandirian energi. Ini menjadi momentum untuk kemandirian energi, gimana kemudian portfolio energi kita beragamnya, kita punya sumber daya, kemampuan kita punya batu bara dan sebagainya, termasuk sawit dan sebagainya, itu menjadi potensi kita yang menjadi ketahanan energi kita masa depan. Saya pikir optimisme dibangun, tapi realistis dan mencoba jujur terhadap keadaan itu lebih baik, dan saya pikir rakyat bisa paham ke depannya. Terima kasih. Menarik sekali. Coba jujur dulu, kira-kira ada berapa sebenarnya kita punya gitu duitnya ya untuk menahan ini semua. Mas Abra, kira-kira gimana Mas Abra? Ya Mas Rudi, jadi kan arah dari diskusi kita kan pada akhirnya sama-sama kita memahami sense of crisis ini ternyata sudah timbul di seluruh komponen bangsa ya, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Nah, cuma memang sense of crisis tadi perlu kita ukur bagaimana dampaknya. Salah satu yang paling konkret adalah pengendalian konsumsi BBM. Kita kurang lebih per hari rata-rata konsumsi BBM itu baik gas oil maupun gas oil itu 175.000 kiloliter. Nah, ada kebijakan-kebijakan pemerintah WFH, kemudian juga pembatasan. Itu kan nantinya bisa kita ukur nih keberhasilannya. Apakah konsumsinya mengalami penurunan? Nah, ketika konsumsi mengalami penurunan khususnya BBM subsidi, otomatis juga akan mengurangi beban subsidi dan kompensasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya melakukan diversifikasi konsumsi BBM menjadi misalkan listrik, kemudian juga penggunaan bagi industri untuk LPG, CNG, pengembangan jar gas buat rumah tangga. Jadi memang harus ada juga strategi lain selain kita hanya bertumpu terhadap diskusi mengenai BBM. Nah, pada akhirnya itu kan masing-masing punya kontribusi nih untuk mengurangi beban subsidi kompensasi berapa. Belum lagi kita bicara tadi subsidi yang tepat sasaran. Kita berharap memang dari kuota BBM maupun LPG subsidi itu kita harapkan tidak mengalami over kuota di tahun ini. Bahkan menjadi momentum mestinya bisa dikurangi, bisa diturunkan. Itu nanti akan terlihat berapa ratus triliun yang akan bisa kita hemat. Jadi kita nanti tidak perlu khawatir fiskal kita apakah dengan dana SAL 420 triliun itu cukup. Kemudian realokasi dari belanja Kementerian Lembaga sekitar 120 triliun itu cukup, karena kan defisit yang bisa kita kontrol dari sisi belanja tadi. Penerimaan kita sulit juga untuk mengkontrol, tapi belanjalah yang bisa kita kontrol. Itu barangkali saya pikir menjadi hal yang quick wins ya Mas, yang bisa kita lakukan di tahun ini. Baik, intinya kalau kita secara gampangnya kalau kita masih pengen BBM nggak naik harganya gitu ya, kita masih bisa kemana-mana dengan masih leluasa gitu ya, makan juga masih bisa terpenuhi semua. Sama-sama kita bersinergi itu untuk menjaga ini semua. Itu menjadi hal sangat kunci disampaikan oleh Mas Abra, Pak Ajib, Pak Misbahun terutama, dan juga tadi Pak Didi gitu ya. Jujur juga dan komunikasi juga harus jelas Pak ke masyarakat. Itu menjadi harapan kita sama-sama di sini. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.